Atau misalnya kalau aku nyanyi di mana, dia tahu makasih lo, kamu bagus lo bawain aku gitu. Karena pencipta lagu itu akan senang jika lagunya dibawain, semakin drama yang bawain semakin. Sedih, miris karena terjadi lagi antara pencipta dan penyanyi gitu loh. Istilah bahasanya aku kenapa harus gontok-gontokan sih pencipta dan penyanyi. Dari zaman aku nyanyi dari zaman dulu sampai aku sekarang, aku belum pernah kami gontok-gontokan sama pencipta. Kami sama pencipta tuh benar-benar harmonis. Jika aku membawakan lagu, satu lagu, pencipta aku akan nelpon, "Tessa, kamu bawain lagu ya?" Misal di TV kan, "Makasih ya bawain lagu aku," gitu loh. Biasanya gitu harmonis kami. Atau misalnya kalau aku nyanyi di mana, dia tahu makasih lo, kamu bagus lo bawain aku gitu. Karena pencipta lagu itu akan senang jika lagunya dibawain, semakin drama yang bawain semakin dia senang karena dia merasa, itu ciptaan gue loh. Oh itu karena pencipta lagu itu tidak biasanya tuh tidak bisa dibeli dengan uang. Walaupun waktu dia menyerahkan lagu itu bisa mahal, bisa murah, karena tidak ada tarif di lagu itu, gitu. Jadi begitu kita bawain di mana-mana, biasanya dulu pencipta lagu senang. Jadi aku cukup prihatin saat ini. Kenapa sih? Ini kayaknya ada miss dari sini. Ada miss yang dimana aku rasa punten ya, Bang Yede. Dimana aku rasa Bang Yede mengira Lesti itu mengcover lagunya tanpa izin dan dipublish di YouTube. Nah, secara aku sudah mencari yang mana sih Lesti mengcover. Kalau mengcover berarti masuk ke studio rekaman, memperbarui lagu itu lagi dengan suara kita, habis itu dia edarin dengan cara komersil, habis itu dibikin video klipnya. Itu mengcover dan itu mendapat keuntungan dengan YouTube, dengan YouTube. Nah, aku mencari tidak ada aku temuin Lesti mengcover lagu tersebut. Kalau sekarang masih berlaku ya bahwa mengcover itu adalah merekam kembali di studio, kita mengedar, kita mendapat keuntungan dan kita tidak memberi kepada pencipta, itu mah sungguh terlalu. Tapi yang aku temuin bahwa Lesti bernyanyi di salah satu panggung dan ada yang merekam. Ada yang merekam dan ada yang mengedarin, ada yang mempublish dan itu bukan Lesti. Mungkin ada yang makin nama Lesti, tapi kan aku logikanya nggak mungkin seorang Lesti YouTube-nya cuma 3.000, 2.000, 4.000 kan nggak mungkin. Memang suaranya jernih, seperti dalam studio. Aku rasa suara Lesti itu memang mau di panggung, mau dimanapun itu udah suaranya udah kayak studio. Nggak perlu diedit lagi, nggak perlu di-mixing lagi, suaranya memang bulat, memang bagus. Mungkin aku rasa kesalahan di sini, miskomunikasi di sini. Makanya pihak Lesti tenang kan kata pihak Lesti, kita ikutin aja. Karena dia merasa nggak ada gue gitu loh. Aku ini adalah miskomunikasi. Nah yang panas kemarin adalah dari Bang Yede sendiri, dari Om Yede sendiri tidak pernah menghina-hina Lesti, tidak pernah mengatakan Lesti itu seperti seorang maling baju. Tapi kan ada seseorang ini yang bikin panas ini, ada seseorang yang tidak ada berkompeten di situ. Dia menghina Lesti yang aku bilang waktu itu adalah mbak-mbak baju hijau, sehingga kata-kata aku viral di mana-mana. Aku emang mbak-mbak baju hijau. Kalau gue sama Rizka ini kan suka ngomongnya ceplos-ceplos aja, sehingga viral lah lagu sebutan aku tuh. Nah mbak-mbak baju hijau inilah yang mengatakan Lesti ini ibarat seorang maling baju. Dia pinjam baju tapi baju yang nggak dibalikin. Apa itu kalau bukan maling? Itu kata-kata maling ya, itulah yang gak terima sama penggemar, seorang Lesti maling. Habis itu mbak baju hijau mengatakan berkat lagu ini dia juara, kalau nggak lagu ini dia nggak juara. Itu garis besarnya, disitulah yang nggak terima sama fans. Suara Lesti itu bagus bukan karena lagu, karena dia pinter mengenakin lagu gitu loh. Dia pinter, lagu apapun dikasih sama Lesti itu akan enak jatuhnya, karena ini anak kebiasaannya mengenakin lagu, suaranya bagus, tonnya mantap, tonnya tetap, nggak pernah ada di situ salah, di situ tidak ada falas, tidak ada sumbang, bukan karena lagu. Dan setahu gue waktu Lesti kompetisi tidak ada membawakan lagu tersebut gitu loh, kecuali di panggung-panggung. Ini kesalahan dari mbak-mbak yang nggak ngerti ini loh, yang bikin panas gitu loh. Sebenarnya Om Yede kalau memang menegur itu ada kesalahan, tapi orangnya dia yang terlalu songong, membentak-bentak seorang diva. Ya setara lu siapa sih gitu. Maka bikin hajar-hajar ini jadinya. Bunda, tapi kalau Bunda pribadi sendiri kalau punya lagu dinyanyikan orang lain dan sampai meledak juga,
Bunda sendiri fan-fan atau tetap Oke. Kan aku bilang pencipta lagu dulu kalau aku bawain lagunya dia akan berterima kasih. Makasih ya Teh, salah satunya almarhum Fazal Dark selalu bilang terima kasih, aku selalu telepon, Tessa kamu kok nyanyi lagu abang kemarin di TV ini. Iya bang, makasih ya, bagus loh kamu bawainnya. Karena setiap penyanyi itu membawakan lagu itu dengan versinya masing-masing. Biasanya pencipta lagu akan senang lagunya dibawa, apalagi dibawa oleh sekelas Lesti, karena lagu itu akan jauh lebih enak, jauh lebih ini kan, nama dia akan terkenal sampai pun nanti dia udah nggak ada, nama dia kan akan terkenal, akan terngiang-ngiang, kan bangga gitu loh. Jadi menurut gue kalau gue pencipta lagu, gue akan bangga siapapun yang membawakan lagu gue, apalagi sekelas diva, sekelas Lesti, akan bangga gue gitu loh. Nggak ada akan, kalau gue nggak akan ada gue kecuali dia mengcover ya gitu. Dan lagian pula kan ada ini Mbak, ada begitu di cover, begitu nanti masuk YouTube biasanya ininya lari ke pencipta, kok tidak ada dan YouTube sendiri akan berbagi ke pencipta. Oh ini lagunya asalnya di sini gitu, dan di sini nggak dapat duit, larinya ke sini, biasanya sudah dibagi langsung kok sama YouTube gitu, nggak usah kita kejar-kejar. Nah, ini kan Dede juga nyanyi kan waktu itu di ajang pencarian bakat ya Bun, di salah satu stasiun TV. Dan kemarin juga sempat ada preskon di ajang dangdut tersebut, kita tanyain dari pihak Bu Sri sendiri mengatakan pihak mereka sudah membayar KLMKN. Betul. Pihak biasanya bukan penyanyi yang membayar royalti, penyelenggara atau IO, apalagi sekelas TV besar tidak mungkin tidak akan membayar ke situ gitu loh. Tidak ada hak dari seorang penyanyi. Hak seorang penyanyi adalah menghibur, yang membayar adalah penyelenggara. Jadi kalau mau dituntut penyelenggaranya yang dituntut, jangan penyanyinya gitu loh. Kalau mau dituntut kemarin yang meng-share itu YouTube, jangan penyanyinya, jangan Lestinya. Makanya kenapa orang berpikir kenapa Lesti yang lu Uber, jadi kan orang berpikir Lesti lu Uber kalau minta duit ya kan, takutnya begitu. Netizen berpikir kan begitu rata-rata, padahal belum tentu juga Om Yede mau gitu kan, tapi netizen berpikir kenapa Lesti yang lu tuntut, kenapa bukan penyelenggara lu tuntut, lu mau duitnya Lesti, lu mau pansos, kan kasihan kalau seorang Om Yede ini difitnah begitu. Orang kesel karena ada yang nyonyong-nyonyong itu yang asal-asal yang bikin netizen geram, jadi impulsnya ke Om Yede gitu loh. Sementara Om Yede ini kasihan kita jadinya. Nah, ini kan juga fans juga geramnya itu karena mereka kan menginfokan ke pemberitaan bahwa udah datang ke rumah Lesti sebanyak 3 kali Bun, tapi belum ada respon. Namun yang lucunya kan masa sih sekelas pencipta lagu legend dia nggak punya kontak-kontak sesama manajer atau apa gitu. Ketentuannya kan harusnya seperti itu ya Bun, ya. Kontak ke manajemen atau manajer harusnya gitu. Manajemen yang itu makanya kan dibilang netizen, kenapa Lesti yang lu Uber, lu mau minta foto sama Lesti, lu mau minta apa sama Lesti, harusnya ke manajemen. Kan kasihan seorang Om Yode loh, saudara kandungnya dari Dedi Dores, pencipta lagu besar, kasihan kan digituin kan. Lu ngapain sampai di depan pagar rumah penyanyi, lu tuh seorang pencipta lagu ya kan. Banyak tuh yang komen begitu, kasihan lu, apa lu minta tanda tangan, apa minta fotoan, atau mau minta duit, kan kasihan kalau tuh gitu. Harusnya cari manajemennya, cari manajernya, cari kenapa nih, kalau memang bertanya ya kenapa nih kok bawain lagu saya nggak ada izin, misal kalau betul. Jadi jangan Lestinya di Uber, apa yang baju hijau minta tanda tangan sama Lesti gitu, atau minta fotoan, atau mengeluarin lagu baju hijau, kan itu yang dibilang orang jadinya. Itu yang menurut aku di sini pencipta lagu itu sebenarnya itu kita hargain banget loh sama penyanyi. Kenapa sih mau gitu mencari penyanyi kalau katanya di depan pagar, ya kan kesian. Atau mungkin Lesti juga bingung kenapa gue cari-cari, atau juga Lesti baru lahiran, hargailah baru lahir, mungkin belum bisa ketemu atau gimana gitu loh. Nah ini jadi kasusnya ini jadi nggak ngerti kemana-mana udah gitu loh. Nah kemarin sempat pihak YD Preskon itu pun mengatakan bahwa dengan lawyer yang baru tersebut, Bang Deo, dia bilang meluruskan kembali bahwa sebenarnya laporan ini harusnya bukan ditujukan kepada Lesti, tapi untuk memancing Lesti keluar, setidaknya dia tahu siapa nih pemilik akun. Masa sekelas Lesti harus tahu siapa pemilik akun, itu kan lucu ya Bun. Mungkin ada nggak sih Bun? Sekarang gini loh, nasihat buat Om Yede, akun YouTube-nya
Lesti ini udah sibuk, nggak mungkin dia mencari-cari YouTube, mencari-cari YouTube siapa ya. Apalagi yang aku lihat YouTube-nya itu cuma nggak sampai 10.000 pun followernya, masa harus cari Lesti. Mungkin Lesti mikir ya udahlah terserah lu dah. Karena kalau lagu itu ditayangin pun akan berbagi kok YouTube itu gitu, nggak mungkin enggak gitu. Atau di take down malah kan gitu. Tapi nggak mungkin sekelas Lesti mencari orang yang followernya cuma 1.000-2.000. Pekerjaannya juga banyak kali gitulah. Tapi kalau benar dibilang sudah ada pernyataan bahwa salah, bahwa bukan Lesti, itu benar. Kan dari awal aku tetap, kenapa aku paling vokal bersuara, paling nomor satu aku langsung bersuara, karena aku merasa Lesti ini adalah adik junior aku gitu loh, maka aku paling vokal karena aku langsung cari itu di mana gitu. Jadi menurut aku ini ada kesalahpahaman. Bagus sih kalau Abang Deo ngomong begitu, benar, keren, bagus. Dan mungkin juga ya Bang Deo, aku juga meluruskan, nggak mungkin seorang Lesti mencari siapa sih memposting, siapa sih ini gitu loh. Ya dia merasa ya penting bukan tim manajemen gue, bukan penting bukan gue, siapa yang posting, nggak sempat juga kali memikirkan begitu gitu loh. Untuk memancing aku rasa lebih elegan ya, tidak usah langsung dilapor ya. Mungkin ada cara lain. Toh juga Lesti juga tinggalnya di Indonesia ya. Kan juga tahu jika nanti Lesti ada di suatu acara kan bisa bertemu gitu loh. Bisa bertemu, bertanya. Kalau untuk memancing ya gitu loh, aku loh, saran aku ketemu Lesti ada di acara sini, datang gitu loh menurut aku. Karena setahu aku kalau misalnya ke rumah itu biasanya privacy banget gitu ya. Tapi soal undang-undang kita itu memang termasuk kriminal atau perdata sebenarnya itu ya? Apa tuh? Undang-undang kita itu. Nah, undang-undang kita ini kan sebenarnya hitung-hitungan duit ya. Hitung-hitungan duit. Aku nggak ngerti. Itu yang aku bilang kemarin, aku sampai mau ke MK kan. Ini apa sih sebenarnya, bagaimana sebenarnya? Karena kalau ini dibiarkan akan banyak lagi pencipta dan penyanyi kena dalam masalah ini. Sekarang Vidi Aldiano, Agnes Mo. Agnes Mo udah. Vidi lagi sakit loh. Nah akan banyak lagi, itu yang aku sayangkan gitu loh. Ya harmonis aja lah, jadi jelas nih apa nih pasal-pasalnya, jelas nih kemana nih. Jangan kayak gini kita jadi bingung, kita kan jadi penyanyi juga bingung gitu loh. Apalagi saya sebagai senior ya, saya bingung, kasihan adik-adik saya nanti ini ke depannya nggak jelas. Jangan sampai nanti di kondangan nggak ada yang berani nyanyi, mulutnya dibungkam, takut nyanyi karena takut diminta royalti gitu loh. Jadi menurut aku mari kita sikapi dengan bijak. Apa nanti undang-undangan juga semoga ya bapak-bapak yang di MK sana nanti jika ada uji materi tentang undang-undang ini, tolong ya Pak diperjelas ya Pak ya, biar kasihan nanti penyanyi-penyanyi atau di kondangan nanti anak bapak kagak ada yang nyanyi loh, kagak ada yang berani loh. Oke. Ya Allah sayang.